vaksin COVID bisa bikin mandul. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan bahas seputar mitos tentang vaksin COVID yang mungkin udah beredar di grup WhatsApp. Udah banyak banget nih yang nanya, "Dok, kalau kayak gini boleh nggak? Dok, kalau kayak gini vaksin COVID-nya begini nggak?" Kita akan coba jawab satu-satu, jadi tolong stay tune. Oke? Mitos yang pertama, kalau sudah divaksin COVID, vaksin itu akan mengubah DNA kita. Wah, jadi kita jadi bermutasi juga seperti virus COVID-nya kah? Itu sama sekali tidak benar. Oke, jadi yang namanya vaksin COVID itu dia menggunakan virus yang sudah mati, misalnya seperti merek Sinovac, atau dia menggunakan mRNA atau messenger RNA-nya, yaitu materi genetik daripada si virusnya tersebut, biasa ada di merek Pfizer, Moderna, dan lain-lain. Dan metode apapun yang digunakan untuk membuat vaksin tersebut tidak mungkin akan mengubah DNA kita dengan cara apapun. Karena CDC mengatakan kalau vaksin tersebut hanya bertujuan untuk mengenalkan antibodi kita terhadap penyakit yang disuntik tersebut, yaitu dalam hal ini adalah penyakit COVID. Nah, jadi ketika disuntikan, virus tersebut atau materi genetik dari virus tersebut itu hanya akan berkenalan. Antibodi kita hanya akan tahu, oh ternyata di luar sana ada penyakit yang namanya COVID seperti ini. Dan tidak pernah si virus tersebut atau materi genetiknya, si mRNA-nya itu sampai masuk ke dalam sel badan kita atau sampai berikatan dengan DNA kita yang akhirnya bisa mengubah struktur DNA kita. Oke, jadi itu totally mitos. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kita udah divaksin malah jadi kena COVID. Nah, ini adalah persepsi yang sering kali kita dengar. Karena di berita pun juga banyak nih ceritanya. Udah divaksin COVID, tapi besoknya atau 2-3 hari kemudian di swab malah positif. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita sudah divaksin COVID, bukan berarti kita kebal. Oke, bahkan dengan merek yang sudah ada sekarang di Indonesia, yaitu dengan Sinovac, kalau sudah selesai vaksinnya, artinya sudah 2 minggu dari dosis yang kedua, kita hanya memiliki efficacy 65,3%. Jadi, ada kemungkinan walaupun kita sudah selesai divaksin pun, sudah punya antibodinya pun, kita masih bisa kena. Nah, ini apalagi kalau misalnya yang baru dosis pertama, antibodinya pun belum terbentuk. Oke, jadi ya kemungkinan kita terpapar, kemungkinan kita kena, terinfeksi, ya tetap ada. Ya. Lalu mitos yang ketiga, kalau sudah divaksin COVID, ini malah beresiko akan jadi autis atau bahkan bisa jadi kanker. Kalau mungkin millennials yang pernah dengar tentang mitos-mitos seperti ini adalah mitos yang sangat amat menyesatkan. Karena sampai saat ini tidak pernah ada vaksin yang malah menjadikan kita autis ataupun malah memicu kanker kita. Oh, tapi kan MMR bisa dok bikin autis. Itu pun hoax. Kalau millennials belum nonton tentang video saya yang tentang MMR, itu tolong millennials klik link di atas ini. Millennials bisa mendapatkan penjelasan yang lebih ilmiah kalau vaksin MMR pun tidak menyebabkan autism. Ya, apalagi vaksin-vaksin yang lainnya itu tentunya tidak. Dan vaksin COVID pun juga tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau bisa menyebabkan autis atau bahkan sampai memicu cancer. Serem banget kalau misalnya divaksin COVID, pandeminya berakhir lalu semua pada autis atau jadi kena cancer kan? Lalu, vaksin COVID bisa bikin mandul. Wah, ini juga bahaya banget. Jangan sampai pandemi selesai lalu kita tidak bisa bereproduksi lagi nih. Malah yang ada nanti jadi kita kekurangan generasi penerus. Intinya adalah sampai saat ini belum ada bukti ilmiah
yang menyebutkan atau menjelaskan kalau kita divaksin COVID bisa malah jadi mandul. Ada yang bilang, dok, kalau misalnya vaksin COVID itu ada kandungannya yang akan nanti membahayakan perkembangan plasenta kalau kita hamil. Well, itu juga hoax, karena tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan kalau vaksin COVID akan berdampak seperti itu. Oke, jadi tidak perlu takut. Kalau lagi mau program hamil, well, saran saya vaksin dulu. Karena kalau misalnya ada kasusnya, kalau misalnya sampai ternyata udah divaksin, lalu ternyata kita hamil pun, sampai sekarang sih belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan, oh nanti anaknya jadi cacat, oh anaknya jadi kenapa-kenapa loh kalau sudah divaksin. Nah, jadi saran saya adalah mau divaksin pun tidak masalah. Karena ada beberapa vaksin-vaksin tertentu yang diperbolehkan justru untuk ibu hamil. Misalnya contohnya, kalau ibu hamil itu ternyata dia tenaga medis, yang dia harus selalu berhadapan dengan pasien-pasien COVID. Nah, biasanya itu dokter kandungan akan memberikan izin melihat, menimbang-nimbang kalau ternyata ibu hamil ini penting untuk mendapatkan vaksin COVID. Lalu yang kedua, juga misalnya kalau ternyata ibu hamil tersebut mempunyai penyakit bawaan yang ternyata kalau kena COVID malah akan jadi lebih berat sakitnya. Maka tentunya divaksin COVID akan jauh lebih baik, akan jauh lebih mencegah, menyelamatkan daripada kena resiko atau efek samping daripada vaksin tersebut. Lalu mitos yang kelima, kalau minum kopi, kalau minum alkohol, atau minum kelapa, itu akan membuat efek dari vaksin COVID-nya malah jadi hilang atau dinetralin sama itu semua. Nah, sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kalau sudah divaksin atau sebelum divaksin kita harus mengurangi konsumsi makanan tertentu atau jenis-jenis minuman tertentu yang karena ditakutkan akan bisa mengurangi daripada efek vaksinnya tersebut. Kalau kopi tentunya tidak, karena kalau kopi hitam itu sebenarnya kan baik untuk kesehatan. Kalau air kelapa itu pun juga baik. Tapi kalau misalnya alkohol, ini memang perlu dibatasi. Karena jangan sampai gara-gara kita banyak minum alkohol, yang ada malah nanti kita bermasalah dengan penyakit yang lain. Bisa kena ke liver, bisa kena ke vitalitas kita, terutama untuk pria. Karena kalau kita minum alkohol dengan jumlah yang banyak, lebih dari 1 gelas sehari, ini kategorinya minum 1 gelas wine selama 5 hari berturut-turut, maka secara penelitian bilang kuantitas dari sperma dan kualitas sperma pun itu juga akan menurun. Ya, jadi itu salah satu contohnya. Jadi jangan sampai gara-gara saya bikin video seperti ini lalu, dokter Gary bilang nggak apa-apa nih, apa aja juga boleh. Tapi perlu dipertimbangkan, karena penyakit itu tidak hanya COVID, ada banyak penyakit yang lainnya juga. Ya, lalu kalau sudah divaksin COVID, udah bisa langsung jalan-jalan, udah bisa langsung ketemu sama orang-orang. Well, memang betul, kita memang punya kekebalan, kita mungkin lebih kebal. Tapi juga bukan berarti kalau kita 100% kebal, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi, pandemi ini masih belum selesai. Jadi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan 5M. Salah satu dari 5M itu adalah mengurangi mobilisasi. Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Dan kalau misalnya harus keluar, harus pakai masker. Kapan kita boleh lepas masker? Hanya kalau kita ada di rumah, bersama-sama dengan orang rumah. Atau di mobil, yang bersama-sama dengan orang yang ada memang tinggal satu rumah sama kita. Di luar dari itu, tidak pernah disarankan untuk buka masker dimanapun. Walaupun meeting dok, saya mesti makan, mesti ketemu yang lain, itu pun juga tidak disarankan. Karena banyak banget kasusnya seperti itu. Kemana-mana pakai masker, begitu makan buka masker. Yang ada menularnya pada saat makan tersebut. Oke? Nah, kalau misalnya millennials punya mitos-mitos lain yang mungkin mau ditanyain, yang belum kita bahas di video ini, silakan komen. Supaya kita sama-sama bisa bahas, bener nggak sih mitos ini?
Jangan-jangan ternyata ada yang saya nggak tahu, tapi millennials tahu. Coba kita bahas sama-sama ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan share. Oke? Stay safe.